Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan kita yang keempat ini ya. Kira-kira kita akan bahas mengenai, kita akan masuki bab baru ini, namanya sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius ya. Baik, kita buat full saja. Nah, kompetensi dasar kita adalah menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual ya. Sebelumnya, apa itu koordinat kartesius? Apakah kalian ada yang tahu? Iya, benar. Koordinat kartesius adalah letak suatu titik atau objek yang ditulis dengan x, y. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan aplikasi sistem koordinat itu digunakan biasanya dalam media radar ya, penerbangan ya, peta atau denah itu menggunakan sistem koordinat, biasa pakai GPS dia tuh menggunakan koordinat. Tapi ngomong-ngomong masalah koordinat, itu kan ada yang namanya istilah absis dan ada yang namanya istilah ordinat. Apa itu absis dan apa itu ordinat? Apakah kalian ada yang tahu? Baik, coba sekarang perhatikan salib sumbu berikut ini. Pada salib sumbu berikut ini, yang namanya absis, nah itu absis itu disimbolkan ya. Absis itu disimbolkan dengan sumbu X ya. Ini letak ini yang namanya absis itu disimbolkan dengan sumbu X. Jadi yang namanya sumbu X itu ada disebut dengan absis, dan untuk sumbu Y itu disebut dengan ordinat. Ini sumbu Y disebut dengan ordinat. Oke, kita lanjut. Jadi kalau kita tulis titik koordinat, bukan kalau koordinat x, y ya, tapi kalau ordinat itu x. Jadi di sini absis, oke balik, absis ya itu sumbu x. Jadi di sini absis itu sama dengan sumbu x. Ordinat ya, ordinat ya, bukan koordinat. Koordinat itu y-nya. Jadi jika diketahui koordinat, kalau koordinat berarti mencakup x dan y ya. Diketahui titik koordinat 3,5. Jadi titik absisnya atau titik x-nya adalah 3 dan titik y-nya atau ordinatnya adalah 5. Jadi seperti itu. Paham ya? Baik. Sekarang kita lihat memahami posisi titik, kedudukan suatu titik terhadap sumbu x dan sumbu y. Nah, sumbu A itu berjarak 3 satuan terhadap sumbu x. Ini sumbu x, nah x ini yang ini sumbu x ya. Baik, sumbu x, ini sumbu x ya. Terhadap ini yang namanya sumbu x, ini x ya, ini sumbu x. Sementara ini sumbu y, ini letak x negatif, ini letak y negatif ya. Nah, sumbu x itu yang sepanjang garis horizontal ini nih pada salib sumbu ya. Ini namanya sumbu x ya. Ini yang namanya sumbu x. Nah, sumbu x ya, jelas. Kalau yang ini namanya sumbu y ya. Yang tegak ini namanya sumbu y. Jadi yang mendatar itu sumbu x dan yang tegak adalah sumbu y. Kedudukan titik A ini terhadap sumbu x, dia sejauh berapa satuan? Dia berjarak 3 satuan terhadap sumbu x. Kamu bisa lihat ini. Sumbu x kan di bawah ya. 1, 2, 3. Ini ya. Kalau terhadap sumbu y berarti kan ke arah sini. Kamu lihat. Terhadap sumbu y. Terhadap sumbu y titik A ini juga sejauh 3 satuan juga. 1 ya. 1, 2, 3. Nah, bagaimana kedudukan titik B terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y? Terhadap sumbu x juga dia berjarak, kalau yang namanya jarak tidak ada yang negatif ya.
berjarak terhadap sumbu X berjarak 3 satuan dia. Ini kan sumbu X, ke arah bawah sini dia sejauh 3 satuan. Terhadap sumbu Y, kedudukan titik B terhadap sumbu Y kan yang tegak ini. Berarti ke arah sini, ke arah kanan dia sejauh 3 satuan juga. Nah, sekarang lihat titik C. Titik C terhadap sumbu X, dia ke atas ya. Ya, karena sumbu X dia ada di atas ya. Atas sini. Nah, ini dia sejauh berapa satuan? 1 2 3, sejauh 5 satuan. Dan terhadap sumbu Y, ini sumbu Y di sebelah, terletak pada sebelah kanannya ya, sumbu Y ini. Kalau pada titik C, ini sejauh berapa? Sejauh 4 satuan ya. Tuh, kalau kita memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Ini posisi ya, bukan koordinat. Kalau koordinat kebalikannya ya. Baik. Nah, sekarang kita akan memahami tentang koordinat. Ini koordinat. Kita akan memahami namanya koordinat ya. Sekarang kita akan memahami tentang koordinat. Koordinat titik ya. Koordinat titik. Nah, titik A terletak pada koordinat 4,5. Jadi kita menghitung 4,5-nya bagaimana? Dia lihat dia sejajar sumbu X-nya. Karena X, Y ya. Namanya koordinat itu X, Y. Kita lihat titik A ya. Berapa terhadap sumbu X. Jadi kebalikan ya dengan kedudukan ya. Dia terhadap sumbu X, titik A-nya X memiliki absis berapa? Kita hitung. Kalau yang namanya sumbu X kan datar, sumbu Y adalah tegak. Jadi di sini berarti absisnya datar ya. Kita hitung berapa satuan titik A-nya. 1 2 3 4. Berarti 4 satuan. Terhadap sumbu Y, bukan terhadap sumbu ya, ordinatnya berarti sumbu Y ya. Ordinatnya kita hitung 1 2 3 4 5. Jadi 4,5 itu. Jadi paham ya perbedaan antara kedudukan titik dengan koordinat titik. Tuh, kalau kedudukan titik terhadap sumbu X, kita lihat posisi X-nya di mana, ini berjarak berapa satuan dia. Jadi kebalikannya. Nah, ini 4,5. Sedangkan koordinat titik B dia min 4,3. Kalau koordinat menggunakan negatif ya. Kalau dia di kuadran yang negatif. Berbeda dengan posisi kedudukan. Kalau posisi kedudukan atau jarak itu tidak ada yang negatif. Itu perbedaan yang tadi sama yang sekarang kita bahas ini ya. Titik koordinat min 4,3. Untuk B-nya min 4,3. Dia X-nya atau absisnya min 4 ya, karena ke arah kiri dia. 1 2 3 4. Nah, karena ke arah kiri negatif 4. Dan ordinatnya atau Y-nya dia ke arah atas. 1 2 3, sejauh 3 satuan, makanya min 4,3. Selanjutnya untuk titik C, X-nya adalah, kita lihat di atasnya ya, min 5, dan Y-nya adalah, kita lihat sebelah sini ya, Y-nya adalah min 4. Ya, benar sekali, min 4. Sekarang kita coba untuk menjawab yang titik D. Titik D, X-nya berapa? Kita lihat X-nya, titik D 1 2 3. Berarti X-nya 3 ya. Dan Y-nya kita lihat di sini. Ini kan sejajar ya garis ini. Garis ini kan sama dengan garis ini. Nah, kan sejajar. Jadi titik Y-nya adalah min 5. Jadi 3, min 5 titik koordinatnya. Paham sekarang mengenai titik koordinat? Baik, kita lanjut. Mana saja wilayah bidang kartesius? Nah, ini kita akan coba membedahnya. Wilayah bidang kartesius ya, untuk yang di sini dia namanya kuadran 1. Kuadran 1. Nah ya.
kuadran 1. Kalau yang sebelah kirinya ini adalah kuadran 2. Pada kuadran 1 nilainya bernilai positif semua. Untuk X positif dan Y pun positif. Sedangkan pada kuadran 2 X-nya negatif dan Y-nya positif, ya. Nih, X-nya kan negatif nih, Y-nya positif. Untuk kuadran 3 negatif semua. X-nya negatif dan Y-nya negatif, ya. Karena ke kiri sama ke bawah. Kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif karena ke kanan dan ke bawah. Itulah posisinya ya, kuadran-kuadran pada koordinat kartesius. Nah, sekarang kita lihat. Ini rumah sakit, ini gambar rumah sakit ya, ada palangnya ya. Ada palangnya. Ini gambar rumah sakit, nah ya. Rumah sakit ini terletak pada kuadran berapa? Oke, karena dia terletak pada nilai X positif dan nilai Y positif, berarti dia terletak pada kuadran 1. Sementara gedung sekolah ini terletak pada kuadran berapa? Kuadran ke-3, karena dia X-nya negatif, dia min X, Y-nya juga negatif. Jadi terletak pada kuadran 3. Baik, paham ya? Nah, sekarang garis yang sejajar dan garis yang berpotongan. Ini kamu bisa lihat, ini garis sejajar. Garis ini yang hijau kita namakan dengan garis A. Hijau ini kita namakan dengan garis A. Dan yang biru ini kita namakan dengan garis B. Garis A, posisi kedudukannya, garis A ini sejajar dengan sumbu apa? Sumbu X ya, karena dia mendatar ya. Garis A ini berarti dia sejajar dengan sumbu X. Mengapa sejajar? Coba kamu hitung terhadap sumbu X jarak dia. Sebelah sini kita hitung 1, 2, 3, 4. Di sebelah kanan kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Berarti dia sejajar. Tapi kalau dia berbeda, dia tidak sejajar, nak ya. Misalnya satunya 5 atau yang satunya 3, maka dia tidak sejajar. Tapi kalau seperti ini sama-sama kiri 4 kanan 4, berarti dia sejajar. Dia berpotongan. Garis A ini ternyata berpotongan dengan garis mana saja, yaitu pertama dia berpotongan dengan garis B. Garis A ini berpotongan dengan garis B. Selanjutnya dia berpotongan lagi dengan sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat garis B. Garis B itu sejajar atau tidak kita bisa hitung ya. 1, 2, 3, 4 satuan. Sebelah bawah kita hitung 1, 2, 3, 4 sama. Berarti garis B ini sejajar. Sejajar terhadap mana? Sejajar terhadap sumbu Y ya, sama-sama tegak lurus ya. Sama-sama tegak ya. Sejajar terhadap sumbu Y. Dia berpotongan di mana? Dia selain berpotongan terhadap garis A, garis B ini berpotongan juga terhadap sumbu X di sini nih. Dia berpotongan di sini ya. Dia berpotongan di sini. Oke, paham? Lanjut. Perhatikan koordinat kartesius di bawah ini. Nah, ini coba kita iseng-iseng ya, latihan kita. Lihat ini, coba sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. Titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. Ini yang ke-1, coba kita jawab ya. Jarak sama terhadap sumbu X. Sumbu X berarti absis ya, Kita lihat A ini absisnya 4. Kita cari yang 4 absisnya, yaitu B. B 4 satuan, karena dia ditanyakan jarak ya. Jadi positif negatif tidak berpengaruh karena ditanyakan jarak. B 4, ada lagi kah yang 4? Oh, ini dia H. Dan lain tidak ada. Berarti A, B, dan H. A, B, dan H. Selanjutnya, mana lagi yang sama terhadap jarak sama terhadap sumbu X? Pasangan. Oh, ini. G ini adakah kawannya? G 6 satuan. Oh, G dengan I. G dengan I. Selanjutnya, mana lagi? Kita lihat
G, I, O, dan E nak ya, dan juga E. E juga absisnya 6 tuh. Sekarang kita lihat lagi C. C ini absisnya 3, berarti dengan D ya. C ini dengan D sama absisnya 3. C dan D ya. C dan D. Jadi ini satu kelompok, ini satu kelompok ya. Selanjutnya ada lagi kah F? Adakah yang sama dengan F? Oh, tidak ada, yang absisnya 0 ya. Berarti cukup itu. Yang nomor 2, sebuah titik-titik yang punya jarak sama terhadap sumbu Y. Kita lihat jarak sama terhadap sumbu Y, berarti ordinat. Kita lihat ordinatnya. Ordinatnya yang sama untuk titik A. Ordinatnya 3. 3 berarti yang sama yaitu B. B juga 3. Ada lagi kah yang ordinatnya 3? Oh, tidak. Ternyata A dan B. A dan B. Sekarang yang ordinatnya 6. Adakah ordinat 6? Oh, ini dia pasangan G. G dengan I. G dan I. Selanjutnya ada lagi kah yang ordinatnya sama? Oh iya, C dan D ya. C dan D ordinatnya sama-sama 4 satuan ya. C dan D, C dan D. Nah, sudah, tidak ada lagi ya. Selanjutnya yang ketiga, sebutkan titik-titik yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri sumbu Y. Titik-titik yang berada di sebelah kanan sumbu Y dan sebelah kiri sumbu Y, ini yang kanan. Yang kanan titik-titiknya adalah A, E, D, I. A, E, D, I. Yang F, yang F tidak berada sebelah kanan tapi berada pada sumbu Y kalau F ya. Yang sebelah kiri terhadap sumbu Y yaitu B, G, B, C, G, H. B, C, G, H. Ya, oke. Selanjutnya, berapa jarak titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dan terletak di sebelah mana terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oh, ini yang 4. Titik E. Titik E adalah 6,0. Berarti dia jaraknya terhadap sumbu X 0 satuan ya. Terhadap sumbu Y dia sejauh 6 satuan. Terletak di sebelah mana terhadap sumbu X? Pada sumbu X dia terletak pada sumbunya, sumbu X itu sendiri. Dan pada sumbu Y terletak di sebelah kanan ya. Ini sebelah kanan sumbu Y ya. Baik, untuk yang kelima, terletak pada kuadran berapa titik-titik tersebut? Terletak pada kuadran 1 sampai dengan 4. 1, kuadran 2, ini kuadran 3 juga ada titik, kuadran 4 pun ada titik. Jadi terletak pada kuadran 1 sampai dengan 4. Oke, baik, jelas ya. Kita lanjut. Nah, ini silahkan kalian kerjakan di bukunya. Ini latihan untuk kalian ya. Ini latihan untuk kalian. Silahkan kalian kerjakan di buku matematikanya. Selanjutnya seperti biasa, kumpul ya. Kirim lewat WA ke Bapak ya. Nah, ini tentukan koordinat titik-titik berikut dan tentukan juga berada di kuadran berapa titik-titik tersebut. Misal F ini terletak pada kuadran berapa, dia koordinatnya berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa. F ini X-nya berapa, Y-nya berapa, itu yang kamu cari ya. Misal titik A ini X-nya adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti X-nya min 5. Untuk Y-nya berapa? Nah, kamu cari Y-nya berapa ya, titik-titik. Kamu cari. Baik, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.